Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika. Saya adalah salah satu mahasiswa UT Program Studi Sistem Informasi semester 4 UPJJ Bogor. Jadi hari ini saya akan membuat sebuah video tugas praktek untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Di sini untuk tugasnya kita disuruh buat program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A dengan gaji 5 juta, lalu ada golongan B dengan gaji 6.500.000 dan golongan C dengan gaji 9.500.000. Lalu gaji setiap golongan disimpan pada array gaji, yaitu A maka akan mengambil pada gaji array 0, lalu B maka akan mengambil gaji pada array 1 dan C maka akan mengambil gaji pada array 2. Lalu di sini disuruh membuat persen array lembur, yaitu 30, 32, 34 dan 36 dan 38%. Nah, di sini untuk karyawan lembur maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Lalu lembur 2 yaitu 32%. Jika karyawan lembur 3 jam maka gaji lemburnya yaitu 34%. Lalu jika karyawan lembur 4 jam maka gaji lemburnya 36%. Dan terakhir, jika karyawan lembur lebih sama dengan 5 jam maka gaji lemburnya yaitu 38% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Itu untuk tugasnya. Dan ini untuk programnya atau kodenya telah saya selesai buat ya, kurang lebih seperti ini. Untuk ininya tugas 3, hitung gaji karyawan. Di sini ada array gaji dan juga array lembur dengan tipe data integer dua-duanya, yang isinya yaitu gaji karyawan sesuai golongan yaitu 5 juta, 6.500.000 dan juga 9.500.000. Lalu ini ada array lembur diisi dengan persen lemburnya nanti 30, 32, 34, 36 dan 38. Lalu di sini membuat objek scanner untuk input data, yaitu scanner input yang isinya neo scanner system in. Lalu di sini untuk mengeluarkan output program hitung gaji dan lembur karyawan untuk video. Lalu ada input golongan. Di sini ada tipe data string dengan nama golongan yang isinya itu input next to uppercase atau mengubah input ke huruf kapital, kurang lebih begitu. Lalu di sini ada sistem untuk input jam lembur, untuk masukkan jam lembur. Di sini ada tipe data integer dengan nama jam lembur yang isinya input next integer kayak gitu. Lalu ini ada variabel untuk menyimpan hasil pencarian array ya. Di sini ada gaji pokok dan juga persen lembur. Di sini dua-duanya menggunakan tipe data integer dengan isinya yaitu 0. Dan ada input valid dengan tipe data boolean yang diisi dengan true. Nah, lalu ketiga, di sini ada logika if untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan atau array gaji. Nah, di sini fungsinya, di sini adalah logikanya ya. Jika golongannya adalah A, maka gaji pokoknya yaitu array gaji indeks ke 0, maka gaji pokoknya akan mengambil dari array gaji indeks ke 0 jika golongan A. Lalu jika golongannya adalah B, maka gaji pokoknya akan mengambil array gaji dari indeks ke 1. Nah, jika selain itu, jika golongannya adalah C, maka gaji pokoknya akan mengambil array gaji dari indeks ke 2. Selain dari itu semua, maka akan mengeluarkan output yaitu golongan tidak valid dan input validnya menjadi false. Itu untuk logika gaji pokok berdasarkan golongan atau array gaji. Lalu di sini ada logika if untuk menentukan persentase lembur kayak gitu. Jika jam lemburnya sama dengan 0, maka persen lemburnya yaitu 0 atau sama dengan tidak lembur. Jika selain itu, jika jam lemburnya 1, maka persen lemburnya akan mengambil array lembur indeks ke 0 yaitu 30. Nah, jika selain itu, jika jam lemburnya sama dengan
2, maka persen lemburnya akan mengambil array lembur dari indeks ke 1. Begitu seterusnya. Jika jam lemburnya 3, maka persen lemburnya yaitu array lembur indeks kedua. Jika jam lemburnya itu 4, maka persen lemburnya mengambil dari array lembur indeks ke 3. Jika jam lemburnya lebih dari 5 jam, maka persen lemburnya akan mengambil array lembur indeks 4. Nah, jika selain itu semua, maka akan menampilkan output jam lembur tidak valid atau input validnya menjadi false, seperti itu. Lalu ini ada hitung total untuk menggunakan operator aritmatika. Nah, jika input valid, maka di sini akan menghitung uang lembur. Di sini ada dua data, uang lembur dan total gaji, dengan tipe data double dua-duanya yang isi uang lembur sama dengan persen lembur dibagi 100 dikali gaji pokok. Lalu double total gaji yaitu gaji pokok ditambah uang lembur, kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk outputnya nanti kita coba jalankan. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini ada judulnya program hitung gaji dan lembur karyawan. Di sini kita disuruh masukkan golongan karyawan A, B atau C. Di sini saya coba masukkan golongan A seperti ini. Lalu masukkan jumlah jam lemburnya. Kita coba masukkan 5 jam. Nah, maka outputnya akan seperti ini. Golongan karyawannya adalah A, lalu gaji pokoknya sebesar 5 juta, durasi lemburnya yaitu 5 jam. Yang berarti persentase lemburnya yaitu 38%, yang artinya di uang lemburnya yaitu 1.900.000. Jika ditambah dengan gaji pokok, total gaji diterimanya yaitu 6.900.000 rupiah. Itu untuk yang golongan A dengan durasi lembur 5 jam sesuai dengan apa yang ditugaskan. Kita coba untuk golongan B dengan jam lembur yaitu 4. Nah, di sini karena golongan karyawannya B, maka gaji pokoknya itu sebesar 6.500.000. Lalu durasi lemburnya itu 4 jam, persentase lemburnya berarti dikali 36%. Berarti yang didapatkan yaitu 2.340.000 rupiah. Jika ditambah dengan gaji pokok dia sebesar 6.500.000, maka total gaji diterimanya yaitu 8.840.000 rupiah. Untuk yang B, kita coba yang C yang terakhir. Kita coba yang C. Nah, untuk jam lemburnya kita masukin 3 aja. Nah, di sini untuk golongan karyawan C dengan total gaji pokoknya 9.500.000 dan durasi lemburnya 3 jam, maka persentase lemburnya yaitu 34%. Dan uang lembur yang didapatkan yaitu 3.230.000 rupiah. Jika ditambah dengan gaji pokok dia sebesar 9.500.000, maka gaji yang dia terima yaitu 12.730.000 rupiah. Jadi itu adalah output dari program yang telah saya buat sesuai dengan apa yang ditugaskan di tugas 3. Ini menggunakan program Java. Lalu mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas 3 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih ada kesalahan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.